Setiap manusia memiliki bakat, potensi, dan kelebihan masing-masing. Dan salah satu keagungan Rasulullah adalah kemampuannya untuk menempatkan setiap sahabatnya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan kesiapan mereka masing-masing. Ali misalnya ditempatkan pada posisi kehakiman, Mu'adz dalam masalah keilmuan, Ubay yang menyangkut Al-Quran, Zaid dalam masalah faraid, dan Khalid bin Walid dalam persoalan jihad, serta Hasan dalam masalah syair dan Qais bin Sabit dalam orasi. Menempatkan parfum di setiap pedang tertentu sangat berbahaya, sebagaimana pedang kalau ditempatkan di tempat parfum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih yang sudah mampir ke channel ini. Ini adalah channel untuk menemani teman-teman semua sobat literasi yang senang banget baca, self development atau self improvement. Khususnya di bulan Ramadan ini aku akan membahas buku Latazan karya Dr. Al-Qarni. Dan kali ini kita sudah masuk ke bab jangan memakai baju kepribadian orang lain. Seperti yang sudah aku sampaikan di awal video ini juga. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 148 Allah juga berfirman, dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya tersendiri yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 165, dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain berupa derajat. Allah juga berfirman, sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 60. Larut dalam kepribadian orang lain pada hakikatnya adalah bunuh diri. Memakai baju kepribadian orang lain adalah sebuah pembunuhan yang direncanakan. Salah satu tanda kebesaran Allah adalah perbedaan sifat yang ada pada manusia dan karakter yang mereka miliki, serta perbedaan bahasa dan warna kulit mereka. Abu Bakar dengan kelembutan dan wataknya yang pengasih telah memberikan manfaat bagi umat dan agama. Umar dengan sikapnya yang keras dan keteguhannya telah membangkitkan Islam dan pemeluknya. Artinya, menerima dengan penuh kerelaan pemberian yang ada pada diri Anda merupakan karunia. Oleh sebab itu, kembangkanlah, tumbuhkanlah, dan dapatkanlah manfaat darinya. Sebab Allah telah berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Taklid buta dan terlalu mudah melebur ke dalam kepribadian orang lain merupakan penguburan hidup-hidup terhadap bakat yang Allah berikan, pembunuhan terhadap kemauan dan penghancuran sistem terhadap karakter penciptaan itu sendiri. Ini berkaitan juga dengan video aku sebelumnya yang membahas bahwa manusia ini sangat unik ya. Uniknya dalam arti kebesaran Allah yang sudah menciptakan manusia sebegitu sempurnanya, menciptakan seluruh alam semesta ini dengan begitu sempurnanya, dengan sistemnya, dengan sunnatullahnya. Ketika kita melihat ke langit yang tanpa tiang, bisa indah, tidak rubuh, mau beribu kali pun kita lihat, itu akan tetap sempurna dan tiada cacat. Begitupun dengan manusia. Manusia itu mempunyai sistem yang sangat luar biasa. Jantung kita terus berdetak tanpa kita perintah, tanpa kita sadari. Paru-paru kita, mata kita, udara yang masuk melalui hidung kita, semua itu adalah nikmat yang tanpa kita minta, tanpa kita cari, tanpa kita harus perintahkan, itu semua sudah terjadi sunnatullahnya. Sistemnya sudah berjalan, Allah sudah berikan begitu sempurnanya kita hidup di dunia ini. Manusia
dengan manusia yang satu dengan yang lainnya itu pun berbeda, baik dari segi fisik, karakter, kepribadian, kemampuan, bakat, potensi. Semuanya Allah ciptakan dengan sempurna, masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan kita semua saling melengkapi satu sama lain. Bahkan bayi kembar pun, anak yang kembar identik pun, dia tidak sepenuhnya kembar, tidak 100% kembar. Pemikirannya bisa berbeda, pendapatnya bisa berbeda, bahkan dari fisiknya pun, dari jari-jari tangannya. Ini kita punya sidik jari setiap manusia. Dari jumlah miliaran manusia di muka bumi ini pun tidak ada yang sama satupun. Saking luar biasanya Allah menciptakan kita. Jadi kalau kita masih menyamakan yang satu dengan yang lain, apalagi saya pribadi sebagai seorang pengajar, memang tidak bisa kita menyamaratakan kemampuan anak. Yang satu mungkin dia memang potensinya ada di akademis, atau mungkin dia spesifiknya ada di matematika, dia sangat pintar menghitung, logikanya berjalan. Tapi ketika dia untuk diminta membuat puisi atau syair ataupun berakting, mungkin dia kesulitan. Pun yang lainnya, ada anak yang sangat jago bahasa Inggris, bahasa Inggrisnya sangat bagus, nilainya bagus, speakingnya juga bagus, tapi ketika olahraga dia tidak bisa sebagus atau sebaik teman-teman yang lainnya. Sebaliknya juga ada yang jago olahraga, dia menang di beberapa olimpiade atlet atau olahraga, tapi ketika duduk di bangku untuk mengerjakan soal, dia kesulitan. Jadi memang Allah tuh maha adil dan maha sempurna, menciptakan kita yang begitu sempurna dengan kekurangan kita. Kita bisa sempurna karena ada kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sempurna seutuhnya, tidak mungkin, karena segala sesuatu yang sempurna itu tidak ada selain hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hanya Allah yang memiliki kesempurnaan tanpa batas. Kalau kita, kesempurnaan kita adalah karena kita mempunyai kekurangan, perbedaan suku, budaya, edukasi, latar belakang, bahasa, dan lain-lain. Itu adalah yang membuat kita menjadi sempurna, menjadi lebih kaya. Jadi ya tidak pantasnya kita juga terlalu FOMO, terlalu mengikuti kepribadian orang lain, atau mungkin ingin masuk ke suatu circle tertentu, kita berupaya untuk bagaimana caranya aku supaya seperti mereka. Ya kalau itu lebih baik, positif, nggak masalah. Kita berusaha untuk lebih baik, kita memakai baju yang lebih baik. Tapi ada kepribadian tertentu yang kita tidak bisa samakan gitu. Jadi kita juga harus mengetahui nilai dalam diri kita, harus mengenali diri kita sendiri. Jadi kita tahu mana orang-orang yang baik untukku, mana orang-orang yang aku terbuka untuknya, atau aku tidak bisa untuk terlalu dekat dengannya. Itu juga dia mengenal diri sendiri dan tahu pribadinya, nilai dirinya sendiri. Jadi kita bisa memilah dan memilih mana yang pas untuk kita kenakan, baju yang kita kenakan, baju kepribadian yang kita pakai, atau mungkin ada yang tidak pas, kesempitan atau kelonggaran, maka ya sudah, tidak usah kita paksakan untuk memakainya. Kita pakai saja yang memang pas dan cocok dan nyaman, yang baik untuk kita. Selama itu baik dan koridornya benar, tidak masalah. Gitu ya. Alhamdulillah kita sudah berada di akhir video. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian sehat selalu, kita semua bisa terus bertumbuh, bisa terus belajar, dan menjadi pribadi yang jauh lebih baik yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berpuasa dan sampai jumpa di video selanjutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.